kuliah struktur diskrit untuk subbab yang ketiga yaitu fungsi ya. Ini mohon maaf materinya lumayan banyak, dari slide saya lebih dari 30 halaman. Jadi ya kita nikmati saja ya, sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, yang penting Anda memperhatikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan atau diputar ulang videonya. Oke. Ini ada 15 subbab dari mulai 3.1 sampai 3.15. Yang pertama adalah fungsi ya. Oke. Fungsi ini beberapa sedikit cerita ya. Dalam beberapa kasus kita dapat saja memasangkan suatu elemen himpunan dengan elemen himpunan lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kala bertemu dengan hal ini gitu ya. Misal kita di antara teman-teman kita tuh mempertanyakan apakah kesukaan kita buah-buahan kesukaan kita gitu ya misal ya. Berarti kita akan ada dua buah himpunan, yaitu himpunan nama-nama teman, terus yang kedua himpunan nama-nama buah gitu kan ya. Terus dipasangkan si A suka si B, si A suka buah A, si B suka buah C, misal begitu dan seterusnya. Sama halnya seperti yang dicontohkan di layar. Misalnya digambarkan bahwa nilai mata kuliah metode diskrit dilambangkan dengan himpunan A, B, C, D, F ya, maaf ini contohnya di buku Rosen itu pakainya F, jadi nggak ada E. Dikatakan bahwa Adam mendapat nilai A, Chow mendapat C, good friend, B, Rodriguez A, Stephen dapat F. Ya, F itu mungkin kalau di sana nilainya -1 itu ya. Ya, intinya itu contoh ya. Jadi kalau misalnya kita digambarkan dalam bentuk pemetaan gitu ya, ya gambarnya apa adanya seperti itu gitu ya. Adam dipanahkan menuju A. Jadi kita sebut bahwa himpunan kiri dan himpunan kanan. Himpunan kiri itu adalah yang ada di sebelah kiri, kanan adalah yang sebelah kanan gitu ya. Adam mendapat nilai E, maka garisnya dihubungkan dari Adam ke A gitu ya, pakai panah gitu ya. Chow ke C, good friend ke B, Rodrigue ke A, Stephen ke F gitu ya. Ini misal contoh ya. Jadi ya itulah kita akan melihat bagaimana suatu pemetaan itu dilakukan dari himpunan kiri ke himpunan yang kanan gitu ya. Ini ada sedikit definisinya. Misalkan A dan B adalah suatu himpunan yang tak kosong, artinya tidak nol gitu ya. Isinya selalu ada isinya gitu ya. Sebuah fungsi f dari A ke B adalah sebuah pemetaan dari tepat satu elemen dari B ke setiap A gitu ya. Ditulis FA sama dengan B, jadi F kurung buka A kurung tutup sama dengan B. Jika B adalah elemen tunggal dari B. B kecil maksudnya, B kecil adalah elemen tunggal dari himpunan B ditandai dengan fungsi F ke elemen A kecil dalam himpunan A gitu ya. Jadi intinya B itu harus punya satu teman gitu loh dari A gitu ya. Jadi elemen setiap A itu hanya menghasilkan satu nilai di B, maksudnya begitu ya. Nah, tulisannya adalah jika F merupakan fungsi dari A ke B, ditulis dengan F, titik 2A, terus kemudian panah B. Jadi A dan B ini adalah himpunan. Kadangkala fungsi ini disebut dengan mapping atau transformation, tapi kita jarang menggunakan kedua istilah ini ya. Kita pakai fungsi saja lah, udah satu saja biar Anda tidak terlalu banyak istilah yang membingungkan. Nah, ada empat hal yang digambarkan dalam gambar ini. Yang pertama yang disebut dengan domain, itu himpunan yang berada di dalam lingkaran sebelah kiri itu disebut dengan domain atau himpunan A. Terus kemudian B besar maksudnya ya, tadi A besar terus B besar disebut codomain atau daerah hasil gitu ya. Terus A kecil disebut pre-image, B kecil disebut image atau rank atau jangkauan. Ya kita mungkin menyebutnya rank atau jangkauan saja ya. Nanti mungkin kalau yang pre-image kita jarang menyebut, yang disebut itu paling domain, codomain, terus image atau rank, itu aja. Misal kita ditanyakan, apakah domain, codomain, dan jangkauan dari fungsi yang memberikan nilai kepada siswa dari contoh di atas? Tadi kan ada contoh ya, Adam, Chow, good friend, Rodriguez, Stephen itu mendapat nilai. Nah, terus domain, codomain, jangkauannya apa gitu ya? Domain dari G adalah himpunan, ya berarti himpunan yang isinya adalah daftar-daftar di sebelah kiri tadi ya. Ini domain ini. Domain adalah himpunan yang isinya adalah daftar di sebelah kiri, sedangkan codomain adalah himpunan yang berisi daftar di sebelah kanan, gitu ya. Terus kalau jangkauan atau rank,
itu terkait dengan hasil yang terjadi dari fungsi itu gitu ya. Hasil yang dipetakan dari fungsi yang berasal dari domain A itu tadi. Misal Adam itu kan mendapat nilai A, terus siapa tadi? Coba mendapat C, Goodwin dapat apa gitu ya. Nah, hanya berupa nilai-nilai yang disebut saja. Jadi kalau ini kodomainnya itu A, B, C, D, F, tapi yang menjadi jangkauan atau rank-nya A, B, C, dan F saja gitu ya. Di sini dikatakan bahwa jangkauan G adalah himpunan A, B, C, dan F. Karena setiap nilai kecuali D telah ditetapkan untuk beberapa siswa di atas tadi gitu ya. Terus ini sebenarnya contoh-contoh lain ya kaitannya dengan umur gitu ya. Misalkan R adalah relasi seperti gitu ya, kurung buka Abdul, 22, Brenda 24, Khalil 21, Dizky 22, Edi 24, dan Felicia 22. Ini menjelaskan bahwa setiap pasangan terdiri dari mahasiswa pasca sarjana dan usianya. Ya. Jadi kalau Abdul 22 berarti maksudnya Abdul usianya 22 gitu ya. Fungsi yang memetakan nama mahasiswa pasca sarjana dengan usianya gitu ya. Kalau kita ditanya domain, ya berarti kan ya daerah asal, berarti kan dalam hal ini kelihatan ya berarti domainnya adalah nama-nama itu. Ada Abdul, ada Brenda, karena dibacain Desir apa Desire gitu ya. Edi dan Felicia gitu ya, itu berarti domain. Sedangkan kodomainnya nanti dulu kita menyebut rentang dulu aja dalam hal ini, karena nilai-nilai yang di situ sebenarnya bervariasi, tapi yang disebut hanya segitu saja. Kan yang namanya umur manusia itu kan ya bisa bervariasi dari umur 0 sampai berapa ratus tahun juga kan ada gitu ya. Cuman dalam hal ini kita lagi ngomongin mahasiswa pasca sarjana. Usianya ada yang 22, ada yang 24, ada yang 21. Udah ada 3 tok kombinasinya, berarti 21, 22, 24 itu adalah rentangnya ya atau jangkauannya gitu ya. Dalam hal ini. Tapi kalau kodomainnya berarti ya lebih fleksibel karena ya terserah dalam kenyataannya yang namanya mahasiswa pasca sarjana itu umurannya paling kecil berapa, paling besar berapa. Intinya gitu ya. Tuh. Terus itu cuma contoh yang kedua. Terus contoh yang ketiga, ini ada hubungannya dengan informatika ya. Misalkan F adalah fungsi yang menyatakan 2 bit terakhir dari string bit yang panjangnya itu 2 atau lebih. Jadi string bitnya itu bisa 2 atau lebih dari 2 panjangnya itu ya. Nah, dia itu si fungsi F itu yang memetakan 2 bit terakhir itu apa gitu ya. Nah, contohnya misal begini. Bit stringnya itu dalam hal ini contohnya ada 5 bit ya. 11010 ini panjangnya 5. Nah, karena 2 bit terakhir itu di sini 10, maka hasil dari fungsi ini adalah 10 gitu ya. Kan yang namanya kombinasi dari ini kan bisa apa saja kan? Bisa 11111, bisa 0000, bisa 010101, bisa 11 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang diambil itu cuma 2 bit terakhir toh itu ya. Hanya 2 bit terakhir saja yang diambil itu apa bunyinya gitu ya. Nah, sehingga domain dari F adalah domainnya apa kalau begitu? Ya semua bit string yang panjangnya 2 atau lebih itu domain, berarti artinya dia bisa dimasuki oleh string bit apa saja yang penting panjangnya 2 atau lebih gitu ya. Nah, terus yang kedua karena hasil dari fungsi ini adalah 2 bit terakhir toh. Jadi kemungkinan dari 2 bit terakhir itu kan kalau nggak 00, 01, 10 atau 11 kan tidak ada yang lain kan. Ada 4 elemen gitu ya. Maka dikatakan bahwa kodomain maupun ranknya adalah cuma ini. Nah, di sini dikatakan kodomain sama ranknya adalah dalam hal ini sama karena kita nggak mendefinisikan pemetaannya yang ada itu apa saja. Berarti dianggap ada 4 elemen dari himpunan kodomainnya. Intinya gitu ya. Terus contoh yang selanjutnya di contoh 4, misalkan F adalah himpunan yang memetakan dari Z ke Z. Ingat ya, Z itu integer. Integer itu ada negatif, positif, sama 0. Yang menetapkan kuadrat bilangan bulat ke bilangan bulat. Kuadrat bilangan bulat ke bilangan bulat. Jadi Fx sama dengan X kuadrat ya gitu ya, di mana X-nya itu adalah bilangan bulat. Domain dan kodomainnya dalam hal ini kan ya seharusnya sama ya, karena yang dimaksud sudah didefinisikan dari Z ke Z, berarti semua bilangan bulat. Tetapi untuk rank, kita tidak bisa ambil semua bilangan bulat yang ada di kanan kan. Kenapa? Karena
tidak semua bilangan bulat yang di di dalam himpunan kodomain atau kanan itu menjadi hasil daripada fungsi itu. Cuman ada 0, ada 1, ada 4, ada 9 gitu ya kuadrat sempurna. Jadi nggak ada yang misal 3 itu kan bukan rank. Kenapa? Meskipun dia bilangan bulat tapi bukan rank karena tidak ada yang dipasangkan di sebelah kirinya gitu kan. Intinya gitu. Terus masih dalam fungsi ini tentang ya sebetulnya ini aja ya variasi dari bagaimana kita memadukan dua fungsi. Jadi kalau misalnya kita tahu ada F1, F2 itu fungsi yang memetakan dari A ke R, kemudian didefinisikan bahwa ada yang namanya F1 plus F2. Ada juga F1 kali F2 gitu ya. Jika F1 F2 itu berarti maksudnya adalah F1X ditambah F2X. Jika ada F1 kali F2 berarti maksudnya adalah F1X dikali F2X. Intinya begitu ya. Cuman variasi main-main bagaimana Anda mengelola persamaan dalam tingkat aljabar gitu aja ya. Jadi digabung kalau misalnya ini F1-nya adalah E kuadrat, F2-nya ada X min E kuadrat, berarti kalau F1 F2 ya digabungkan aja langsung gitu ya. Nanti hasilnya akan mendapatkan satu buah hasil yang tunggal, maksudnya begitu, hasil yang baru di antara keduanya gitu kan. Terus sebenarnya ini dulu ya, kebalik saya ini. Ini tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jika ini untuk tambahan saja, maksudnya fungsi naik itu adalah jika ada suatu kondisi X itu lebih kecil dari Y, maka di sini nilai dari Fx itu lebih kecil dari atau sama dengan Fy. Berarti kan kalau dilihat dari grafik itu kan dia akan naik gitu ya. Tapi akan naik tajam jika tidak ada sama dengannya gitu ya. Begitu pula jika turun gitu ya. Dia akan turun tajam jika tidak ada sama dengannya. Ini dipelajari aja sebagai tambahan. Salah satu bentuk fungsi diberi nama one to one atau injunction atau injektif gitu ya. One to one atau satu ke satu. Jadi suatu fungsi yang tidak memberi nilai yang sama pada dua elemen domain yang berbeda disebut satu ke satu. Artinya di sebelah kanan itu tidak ada yang ditunjuk oleh dua panah gitu ya. Suatu fungsi dikatakan injektif jika fungsi tersebut one to one. One to one itu artinya satu ke satu ya. Berarti setiap yang ada di sini dia hanya menunjuk ke satu panah gitu ya. Jadi kalau misalnya A menunjuk ke 1, B menunjuk ke 1, berarti itu bukan injektif gitu ya. Intinya gitu. Ini contohnya, belum contoh ya, masih definisi ya. Yang satu injektif, yang satu adalah surjektif. Nah, kalau tadi injektif itu di kanan hanya ditunjuk 1, yang ini berarti di kanan harus habis gitu ya. Suatu fungsi f dari A dikatakan onto atau surjection jika dan hanya jika untuk setiap elemen B gitu ya. Semua yang ada di B berarti punya pasangan gitu ya. Tidak ada jomblo yang ada di B gitu ya, intinya gitu. Di sebelah kanan tidak ada yang tidak berpasangan. Kalau ditanya ini contohnya, kalau ada contoh begini, tangan Anda jangan berhenti ya sambil menggambar gitu ya. Misal gini, F adalah fungsi dari A, B, C ke 1, 2, 3. Berarti Anda langsung gambar, bundar, sebelah kiri yang isinya ABC dan yang kanan isinya 1, 2, 3. Nah gitu ya. Langsung begitu biar untuk membantu untuk menggambarkan secara fisik. Didefinisikan FA sama dengan 3. Nah, terus langsung ada garis A di garis ketiga. FB sama dengan 2 berarti di garis B kedua. FC sama dengan 1 berarti C ke 1, D ke 3 gitu ya. Apakah F merupakan fungsi onto? Nah, ingat, onto itu berarti surjection, berarti subjektif, berarti yang kanan harus habis. Jadi, adakah fungsi di kanan yang tidak punya pasangan? Pertanyaan kan gitu. Di kanan kan cuma ada 1, 2, dan 3. Nah, fungsinya itu kan ada 3, ada 2, ada 1, ada 3. Berarti kan semua ada disebutkan, berarti dia disebut onto atau surjektif. Terus ada pertanyaan yang kedua, jika fx sama dengan e kuadrat, onto bukan katanya. Tapi dia mendefinisikan dari bilangan. Berarti Anda menggambar gitu ya. Pertama, gambar sebelah kiri, lingkaran sebelah kiri sebagai himpunan kiri, bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu ada 3, negatif, positif, sama 0. Terus sesama bilangan bulat pula.
berarti ingat ada 3 juga di kanan, negatif, positif, sama 0 gitu kan. Nah, dia dikatakan bahwa tidak onto, kenapa? Karena ada di bagian kanan yang tidak punya pasangan kan. Coba yang negatif itu wajar dari siapa, kan nggak ada kan. Intinya gitu. Jadi karena nanti ada bagian di apa namanya, himpunan yang di kanan ada yang tidak memiliki pasangan, maka dikatakan tidak onto. Terus contoh lagi tentang apakah fungsi f(x) sama dengan x plus 1? Dari himpunan bilangan bulat ke sesama bilangan bulat pula apakah merupakan onto? Jawabannya adalah iya, karena ya meskipun Anda dalam menggambarkan itu tidak apa namanya, tidak bisa semua digambar, karena di sini kan sesama bilangan bulat sama bilangan bulat. Ada berapa bilangan bulat yang Anda tulis di kanan itu kan? Nggak bisa kan? Maka ya tidak apa-apa tidak digambar semua, tapi dia sudah bisa menunjukkan onto, karena untuk setiap bilangan bulat Y terdapat bilangan bulat X yang menjadikannya f(x) sama dengan Y. Jadi di Y itu selalu punya pasangan gitu ya, di mana nilainya itu adalah Y-1 gitu loh. X, jadi kalau misalnya ini plus 1 berarti ya berarti kalau di kanannya itu adalah 5, berarti di kiri itu ada 4 gitu ya. Pasti ada nilainya. Maka dikatakan dia onto. Dari injektif dan surjektif, dari one to one dan onto, kalau keduanya digabung maka menghasilkan korespondensi satu-satu atau one to one korespondensi gitu ya. One to one koresponden itu beda dengan one to one saja gitu ya. Kan kalau injektif itu kan one to one. Tapi kalau bijektif korespondensi satu-satu atau one to one koresponden gitu ya. Jadi beda ya. Kalau Anda menyebut one to one saja berarti injektif. Tapi kalau menyebut one to one koresponden berarti bijektif. Gitu ya. Dikatakan bijektif jika dia itu injektif dan surjektif gitu ya. Contohnya ini, ada fungsi yang kanan itu yang kiri itu ABC, yang kanan itu 1 2 3 4. Definisinya adalah A4, B2, C1, D3. Apakah bijection? Ya digambar saja. Kalau digambar itu one to one, lihat one to one itu kan syaratnya kan setiap yang di A, bukan setiap, yang di A itu selalu ditunjuk oleh satu panah. Kalau injection itu kan syaratnya boleh jomblo, artinya boleh ada yang tidak kosong juga, yang tidak punya pasangan di kanan juga nggak apa-apa kan, itu injektif. Tapi kalau onto atau subjektif tidak boleh jomblo, boleh ditunjuk oleh dua panah boleh, yang penting jangan jomblo kalau onto gitu ya. Kalau duanya digabung berarti bijektif. Ini sebagai pengingat saja ya, jadi biar Anda tidak lupa. Kalau disebut fungsi itu jika yang kiri itu habis. Jadi yang kiri itu kalau misalnya ada 3 gitu ya, contoh di A ini 3. Ketiga-tiganya punya panah gitu ya, dan hanya memiliki satu panah. Jadi kalau ada C-nya yang ke-1 dan ke-2, berarti bukan fungsi, nggak boleh gitu ya. Habis dan punya satu panah, itu namanya fungsi. Kalau injektif, kanan hanya ditunjuk oleh satu panah yang kanan gitu ya. Injektif atau one to one. Ini kayak contohnya nomor A ini adalah injektif, one to one kan, karena siapa yang ditunjuk oleh A itu hanya satu kan, 4 1 3 1, meskipun ada yang tidak ada gitu ya, boleh nggak apa-apa, yang penting satu panah hanya ditunjuk satu gitu, satu titik ditunjuk oleh satu panah gitu ya, nggak boleh dua. Nah terus kalau surjektif kanan habis, berarti semua yang ada di kanan harus ada yang nunjuk, meskipun ditunjuk dua nggak masalah. Ini ya contoh nomor B ya, B itu kan onto kan atau surjektif kan, dia itu 1 ada panahnya, 2 ada panahnya, 3 ada panahnya, meskipun yang 2 ini ditunjuk oleh 2 panah gitu ya. Terus kalau keduanya itu adalah berarti injektif dan subjektif, berarti bijektif ini ya, contohnya contoh C. Ini kan A menunjuk 4, B 1, D 2, C 3. Jadi sifat injektif dan subjektifnya dipenuhi gitu ya. Terus yang D itu tidak injektif dan tidak subjektif. Kenapa? Tidak injektif karena 2 itu ditunjuk 2 panah gitu ya. Terus tidak onto atau tidak subjektif karena 4 itu jomblo gitu ya. Tidak ada yang nyolok, tidak ada yang memanah gitu ya. Nah sekarang yang E itu apa? E itu bukan fungsi, kenapa? Karena A-nya nyolok 2.
Jadi kalau hanya nyolok 1 baru fungsi, teman fungsinya fungsi apa belum tentu, teman karena dia nyolok 2 maka dia bukan fungsi. Kalau udah bukan fungsi ya nggak usah nanyain injektif atau subjektif ya. Selesai masalahnya. Gitu. Terus selanjutnya ada fungsi inverse. Inverse itu atau fungsi kebalikan. Syarat dari inverse adalah pertama dia itu one to one atau injektif, alias yang di kanan itu hanya ditunjuk oleh satu panah, gitu ya. Fungsi inverse dari f adalah fungsi yang memberi nilai ke elemen B milik B, elemen B kecil milik B, elemen unik A. Jadi yang memberi nilai B kecil itu ke nilai A gitu ya. Berarti fungsi dari FA adalah B gitu ya. Berarti kalau inverse-nya berarti F-1B sama dengan A gitu kebalikannya. Gitu. Ini contohnya adalah nih. Misalkan F adalah fungsi dari ABC ke 1, 2, 3. Definisinya adalah, jadi kalau udah kayak gini Anda langsung gambar aja ya. Kanan, ABC, kiri, 1, 2, 3 gitu ya. Sorry, yang kiri ABC mau kebalik. Kiri ABC, kanan 1, 2, 3. Lah terus FA ke-2, fungsi B ke-3, dan fungsi C ke-1. Apakah invertible? Kalau iya, inverse-nya gimana? Nah, coba kalau misalnya, pertama cek dulu apakah dia injektif enggak. Cuma dalam hal ini bukan hanya injektif, dia juga surjektif karena one-to-one koresponden kan. A2, B3, C1 itu kan berarti kan semua punya pasangan dan tidak ada jomblo dan tidak ada yang mendua gitu ya. Gitu. Nah, maka dikatakan bahwa inverse-nya F-1 dari fungsi ini adalah, jadi F-1 2 adalah A, F-1 3 adalah B, F-1 1 adalah C gitu ya. Di sini dibalik. Ini gitu. Terus ada pertanyaan lagi masih yang sama. Jika F adalah fungsi dari real ke real, ingat yang bilang real ya, dengan efek sama dan ekuadrat, apakah fungsi F invertible? Jika ya, inverse-nya apa? Ini bilangan real ke real, tapi fungsinya F sama dan S kuadrat. Kira-kira ada inverse-nya nggak gitu ya? Nah, dikatakan bahwa karena F-2 sama dengan F2 sama dengan 4, maka dia bukan fungsi one to one. Coba perhatikan, dari gambar misal di bulat gitu ya, berarti kan fungsi F-2 kan hasilnya kan 4 kan, karena dia 2 pangkat min 2 pangkat min 2 kan 4, 2 pangkat 2 juga 4, berarti ada satu nilai atau beberapa nilai yang ada di himpunan kanan yang ditunjuk oleh 2 panah kan, maka dia tidak one to one atau tidak injektif. Kalau udah tidak injektif ya udah tidak bisa inverse gitu ya, intinya gitu. Terus tadi mana? Sekarang komposisi itu sebenarnya fungsi yang memetakan sebuah fungsi lain gitu ya, yang di dalamnya itu menggantikan atau mensubstitusi variabel yang digunakan dalam fungsi dengan fungsi yang lain, intinya begitu ya. Jadi kalau FOG A itu berarti sama dengan fungsi G-nya dimasukkan ke fungsi G-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi F gitu ya. Sederhananya itu saja. Langsung ke contoh. Misalkan G adalah fungsi himpunan ABC ke dirinya sendiri. Nah, Anda jangan terkecoh kalau udah dibilang begini berarti domain yang kanan dan kiri sama ya. Jadi maksudnya isi dari himpunan itu adalah ABC sama-sama ke ABC gitu ya. Terus di sini GA ke B, A ke B, B ke C, C ke A gitu ya. Terus bagaimana misalkan jika ada dua fungsi lain, yaitu fungsi yang lain adalah F dari A ke B, ABC ke himpunan 1, 2, 3, di mana A3, FB2 sama FC sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita gabungkan FOG dan GOF-nya kira-kira ketemunya berapa gitu ya. Kalau FOG, ingat ya, kalau FOG berarti memasukkan fungsi G ke dalam fungsi F gitu ya. Jadi urutan ininya sama. Di sini kan F yang pertama muncul kan, berarti di sini juga F yang pertama muncul. GA sama dengan B, berarti jadi FB sama dengan 2, dan seterusnya. Terus dikatakan kalau GF tidak didefinisikan karena rank dari F bukan subset dari G. Jadi kalau dibalik gitu ya nanti tidak ketemu hasilnya karena ada nilai yang tidak dipenuhi. Itu ya. Paling enak untuk menjelaskan ini ya pakai gambar gitu ya. Ini sama masih contoh komposisi. Contoh 13, misalkan F dan G fungsi himpunan bilangan bulat ke sesama bilangan bulat. Definisinya Fx itu 2x plus 3, sedangkan Gx adalah 3x plus 2.
Jadi fungsi komposisi ini menggabungkan sehingga menyebabkan sebuah fungsi baru. Ini sekaligus juga membuktikan bahwa GOF itu tidak sama dengan FOG gitu ya. Kalau yang FOG kan berarti memasukkan fungsi G ke X, kalau GOF berarti memasukkan fungsi F ke G gitu ya. Hasilnya yang satu 6X plus 7, yang satu 6X plus 11. Tidak sama, saya rasa ini cuma tinggal memasukkan saja. Graph the function, ini cuma gambar saudara-saudara ya. Jadi jika kita punya pasangan nilai-nilai tadi, kemudian dipetakan ke dalam sebuah diagram Cartesius gitu ya, maka dia akan menunjukkan titik-titik di mana peran dia yang mendatar itu adalah sumbu domain, sedangkan yang tegak itu adalah sumbu kodomain. Misalnya contohnya adalah grafik fungsi 2n plus 1. Fn sama dengan 2n plus 1 himpunan integer ke integer. Jadi integernya dari dalam hal ini 0 gitu ya. Boleh kesini juga boleh, cuman dalam hal ini kita dibatasi dari mana? Ada nggak ya? Dari 0 ya, dari 0, terus kemudian kalau n-nya 0 itu kan berarti kan fn-nya kan jadi 1 ya. Kalau n-nya 1, fn-nya adalah 4 dan seterusnya gitu ya. Ini 2n plus 1, maka di gambarnya itu lihat yang ada titik-titik hitam ini ya. Ini Anda tidak boleh menggaris ya, tidak boleh membuat garis ya. Kenapa? Karena kita ngomongin bilangan integer. Integer itu kan ya 1, 2, 3, jadi di antara itu tuh nggak ada nilai gitu ya. Begitu pula dengan ini, fx sama dengan x kuadrat dari integer ke integer gitu ya. Berarti nanti hasilnya hanya titik-titik saja. Gitu ya. Hanya titik-titik saja, 0, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, jadi nggak bergaris gitu ya. Ini grafik dari fungsi fx kuadrat z ke z. Selanjutnya ada fungsi floor dan ceiling. Floor itu lantai, ceiling itu atap gitu ya. Jadi di sini ada didefinisikan bahwa fungsi floor menetapkan bilangan real x ke integer terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Floor adalah yang terbesar yang kurang dari x gitu ya. Sedangkan ceiling integer terkecil yang lebih besar atau sama dengan x gitu ya. Jadi kalau floor dilambangkan dengan, intinya dilambangkan dengan pertama dengan garis tegak gitu ya. Garis tegak, kalau yang floor itu berarti garis bawah gitu, di bawahnya itu jadi seperti huruf L, terus kemudian huruf L terbalik gitu ya. Sedangkan ceiling atapnya, jadi seolah-olah ini tuh lantai gitu ya. Floor itu, sedangkan ceiling itu seolah-olah ini atap gitu ya. Ini contohnya, jadi kalau simbol seperti ini berarti floor dari setengah. Floor dari setengah itu ya paling enak menggunakan ini ya, dengan menggunakan garis bilangan. Jadi kalau floor itu berarti sebelah kirinya, ceiling berarti sebelah kanannya. Coba kalau setengah itu kan ada di sini kan posisinya ya. Berarti floornya 0, ceilingnya 1. Ini seringkali mahasiswa keliru itu jika dia menggunakan angka negatif. Di sini kan ada min setengah ya. Min setengah kan di sini ya posisinya ya. Berarti floornya itu adalah min 1 karena di sebelah kirinya gitu ya. Sedangkan ceilingnya adalah 0, ini sebelah atasnya, intinya gitu ya. Oke. Terus kalau untuk floor dan ceiling integer berarti bilangan itu sendiri ya. Jadi floornya 7 ya 7, sedangkan floornya ceilingnya 7 ya 7 juga gitu ya. Oke. Ini contohnya, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Data yang tersimpan pada komputer atau dikirimkan melalui jaringan data biasanya direpresentasikan sebagai string of byte. Setiap byte terdiri dari 8 bit gitu ya. Bit itu kan angka 0101 itu, jadi kalau ada 8 pasang bit disebut 1 byte gitu ya. Berapa banyak byte yang dibutuhkan untuk mengkodekan 100 bit data? Berarti kan Anda akan membagi 8 gitu ya. 8, sementara kalau dibagi 8 kan 12 ada koma, maka karena sisanya itu harus dibulatkan, sebetulnya bukan dibulatkan ya, diambil ke atas, integer ke atas, maka dia menggunakan ceiling gitu ya. 100 dibagi 8 kan 12,5, berarti kalau begitu dibutuhkan 13 byte gitu ya.
13 plate. Ini contoh ini analogi dengan misalnya kita punya sebuah tong gitu ya. Tong kita itu isinya 100 liter gitu ya. 100 liter air maksudnya ya. 100 liter air, kapasitas 100 air diisi penuh. Terus kita tuh ingin memindahkan air dalam tong itu ke ya keluar gitu ya, dipindah gitu ya. Terus kira-kira kita butuh berapa ember jika dalam satu ember itu hanya maksimal memuat 8 liter gitu ya. Kan kalau misalnya kita 8 liter diambil kan akan ada 12 liter kemudian menyisakan setengah liter kan. Nah, setengah liter itu kan nggak bisa dibuang, tetap aja harus diangkut dengan ember. Berarti kalau begitu dibutuhkan 13 ember gitu ya. Misal maksudnya begitu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya sekuen atau barisan. Barisan merupakan suatu fungsi dari subset himpunan bilangan bulat yang biasanya himpunan itu dimulai dari 0 atau dimulai 1 ke himpunan S yang dilambangkan dengan itu ya. Nah, jika AN itu adalah 1/n, AN sama dengan 1/n berarti kita bilangan bulatnya kita substitusikan aja ke nilai n ini gitu ya. Misal dimulai dari 1 ya, biasanya sih dimulai dari 1. Berarti A1 sama dengan 1/1 gitu ya, 1/1, A2 sama dengan 1/2, A3 sama dengan 1/3 dan seterusnya. Deretan angka-angka itu disebut dengan barisan gitu ya. Intinya suatu ekspresi gitu ya, di mana di dalamnya itu ada nilai bilangan bulat yang disubstitusikan untuk setiap nilai gitu ya, barisan. Barisan itu ada dua jenis, geometric progression sama arithmetic progression. Kalau geometrik polanya begini, jadi A, yang suku yang kedua AR, suku ketiga R pangkat 2 dan sebagainya, ada yang namanya common ratio. Common ratio itu melekat pada setiap suku dengan nilai N sebagai pangkatnya gitu ya. Sebut common ratio, sedangkan nilai pertama initial term sama seperti halnya aritmetik juga sama initial term ya. Artinya suku pertama gitu ya. Terus misal di sini ada contoh BN, CN sama DN. BN itu sama dengan min 1 pangkat N gitu ya. Terus CN sama dengan 2 kali 5 pangkat N, DN sama dengan 6 kali 1/3 pangkat N. Ini kan sudah kelihatan ya, artinya kalau disamakan dengan pola ini kan berarti kan yang BN itu adalah initial term-nya adalah 1, untuk nilai N sama dengan 0 dalam hal ini ya, karena kita ketahuan di sini disebut N sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau begitu N sama dengan 0 berarti adalah nilai A. Terus nilai R-nya adalah min 1. Terus yang CN adalah initial term-nya adalah 2. Nilai R-nya adalah 5. Ini terus yang ketiga adalah initial term-nya adalah 6, sedangkan nilai R-nya adalah 1/3. Terus kalau dimasukinnya tinggal didistribusikan saja ya. Kalau N-nya 0 hasilnya berapa, N-nya 1 berapa, 3 berapa, dan seterusnya, sehingga mendapatkan barisan geometric progression seperti ini gitu ya. Ada formulanya. Aritmetik tidak jauh beda dengan geometrik, hanya saja kalau tadi rasio, kalau yang ini adalah difference. Jadi kalau rasio itu kan pangkat ya, tapi kalau difference itu adalah beda atau selisih. Makanya disebut dengan D, terus ya sama, yang pertama disebut initial term gitu ya, yang common difference D itu dengan koefisien di depan huruf D ada sehingga sampai N-nya itu sebagai koefisiennya. Ini contohnya Sn sama dengan min 1 plus 4N dan Tn sama dengan 7 min 3N gitu ya. Sama seperti tadi ada initial term sama ada common difference. Kemudian kalau misalnya ingin ditanya list dari termnya apa, tinggal dimasukin saja, didistribusikan saja nilai N-nya gitu ya, dari mulai 0 sampai ya seterusnya. Jangan lupa kalau tidak sanggup menulis semuanya ya tulis titik 3 gini ya. Oke. 13 tentang recurrent relation. Jadi intinya adalah suatu barisan gitu ya. Kalau yang awal itu kan barisan itu kan tergantung pada N gitu ya. Kalau ini tergantung pada suku sebelumnya gitu ya. Recurrent relation atau relasi recurrence gitu ya, untuk sekuen untuk barisan AN ini merupakan persamaan yang mengekspresikan AN pada term dari satu atau lebih pada term sebelumnya.
Jadi nilai N itu nilainya dipengaruhi oleh, nilai AN nilainya dipengaruhi oleh AN sebelumnya gitu, nilai suku sebelumnya. Nilai suatu suku dipengaruhi oleh suku sebelumnya gitu ya. Untuk semua integer N itu lebih dari N0 ya, di mana N0 bukan integer negatif, berarti mulai dari 0 gitu ya. Sebuah sekuen disebut solusi dari relasi rekursif jika pernyataan memenuhi relasi rekursif. Yang ini nggak usah diperhatikan karena ini nanti di bab berapa ya, kalau 5, 6 itu ya. Jadi misalkan AN menjadi sekuen yang memenuhi relasi rekursif ini, berarti kan AN sama dengan AN-1 plus 3. Ini kan sudah kebaca ya berarti ya. Suku ke N itu adalah satu suku sebelumnya ditambah 3. Jadi suku kedua berarti suku ke 1 tambah 3. Suku kelima berarti suku keempat tambah 3. Suku ke 1 juta berarti suku ke 999.999 ditambah 3 gitu ya, intinya di sini. Terus ditanya, ya tentunya kalau misalnya ya AN-1 ya, berarti ada satu nilai yang sebagai inisialisasi. Berarti ada nilai di sini adalah, dalam hal ini adalah A0 sama dengan 2. Berarti kan kalau di sini A0 berarti kita bisa mencari nilai A1 kan. Kalau A1 sudah ketemu berarti ada A2, A3, A3 dan seterusnya gitu ya. Ini contohnya tadi ditanyakan kira-kira A1, A2, A3 berapa ya. A1 kan kelihatan berarti A1 sama dengan N-nya kan 1 kan ya. Berarti AN-1 berarti A0 tambah 3. A0-nya udah didefinisikan 2. Berarti A0 tambah 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti A1 adalah 5. Begitu pula A2. A2 adalah A1 tambah 3. A3 adalah A2 tambah 3. Dan seterusnya. Itu. Deret Fibonacci atau sekuen Fibonacci itu sebetulnya ya sebuah identitas saja. Ada yang namanya deret Fibonacci gitu ya. Deret Fibonacci kuren di mana polanya adalah ini. Nilai dari suatu suku adalah nilai dari kedua suku sebelumnya gitu ya. Berarti suku kelima adalah jumlahan dari suku keempat dan suku ketiga. Suku kedua adalah jumlahan dari suku ke-1 ditambah dengan suku ke-0. Suku ke-1 juta adalah suku ke-99999 ditambah suku ke-99998 gitu ya. Itu ya keunikan dari Fibonacci ya. Ini kita ketemu lagi nanti di bab ke-6 kalau nggak salah untuk Fibonacci. Ditanya, kalau gitu suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam berapa? Ya gampang, tinggal di gini aja ya. Sesuai dengan ini ya, kalau F2 berarti F1 tambah F0, F3 sama dengan F2 tambah F1, F4 sama dengan F3, F2, dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti ini. Yang terakhir adalah summation atau sumasi, sebuah upaya untuk meringkas sebuah deret gitu ya, di mana simbol sigma ini menandakan penjumlahan dari sekuen yang ada di dalamnya dengan indeks dimulai dari yang bawah hingga yang atas ini ya. Jadi indeksnya kita boleh tulis I, J, K, boleh apapun ya, cuman pada umumnya menggunakan I atau J gitu ya. It's okay, itu nggak masalah. Dan di ini indeks penjumlahan berjalan melalui semua bilangan bulat yang diberi dari huruf M diakhiri dengan batas N, jadi M sama N gitu ya. Ini kita menulisnya sebetulnya kalau saya sih lebih menyukai di bawah sigma gitu ya. Kita bikin sigma yang gede, terus J sama dengan M-nya itu ada di bawah sigma. Ini kalau yang atas itu kan ada di samping sigma ya. Ini karena penulisan dari Microsoft Office-nya kayak gitu. Maka dilakukan seperti itu. Intinya gitu ya. Contohnya adalah ini. Gunakan notasi penjumlahan untuk menyatakan jumlah dari 100 term pertama dari sekuen AJ di mana AJ sama dengan seperti J. Untuk J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena dikatakan 100 jumlah yang pertama, itu jumlah dari 100 term pertama, berarti kan maksimal 100 tuh di sini. Terus kemudian diawali dari 1 seperti J. Berarti nanti kan 1 per 1 ditambah 1 per 2 tambah 1 per 3 terus sampai 1 per 100. Hasilnya berapa nggak tahu karena ini tidak dihitung gitu ya. Bagaimana dengan J kuadrat? Nah ini yang kedua contoh 24. J kuadrat tapi J-nya itu dari mulai 1 sampai 5 saja. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 tambah 5. Hasilnya adalah sekian. Terakhir sama kalau tadi J kuadrat ini min 1 pangkat K, dengan K adalah dari 4 sampai 8.
min 1 kalau dipangkatkan genap itu kan hasilnya 1 ya. Kalau dipangkatkan ganjil hasilnya min 1 dan seterusnya. Oh, itu 1, 2, 3 karena ada 5 suku, ini 0, ini 0, ini 1, maka hasilnya 1. Ya. Intinya begitu. Silakan, maaf saya menyampaikannya mungkin sangat banyak, jadi bisa diperdalam jika Anda membaca, kemudian Anda mengerjakan latihannya ya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, ini yang belum absen ada Fernanda sama siapa nih? Priyanando. Siapa tadi namanya? Fernanda Galis Saputra. Di sini Fernanda sudah loh ya. Oh ya Pak, udah. Terima kasih Pak. Enggak, bukan saya yang ngabsenin, kamu udah tuh. Jadi nggak usah terima kasih ya Mas Priyanando. Oh iya Pak. Priyanando, oke. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang banyak ini atau yang ingin butuh penjelasan tambahan yang bagi yang kurang jelas, boleh silakan resen. Ini siapa nih nanya? Miss Lina, silakan Miss. Mbak, Miss. Saya Miss Lina Pak, saya belum paham mengenai fungsi floor dan ceiling Pak. Floor dan ceiling ya. Floor dan ceiling itu tadi halaman berapa? Oke, ini ya. Intinya pembulatan, Mbak. Pembulatan ke integer terdekat intinya. Floor itu berarti integer terdekat yang di bawahnya. Kalau ceiling, integer terdekat yang di atasnya. Intinya begitu, Mbak. Floor dan ceiling. Nah, simbolnya, kalau floor itu berarti kayak huruf L gitu ya. Berarti ibaratnya itu simbolnya adalah dengan 2 garis tegak itu, kalau yang bawahnya yang digaris-garis gitu berarti floor, 2 garis tegak yang atasnya digaris-garis berarti ceiling. Floor itu artinya lantai ya Mbak ya, ceiling itu artinya atap gitu. Jadi ya intinya begitulah. Jadi kita mencari nilai yang bersesuaian dengan si bilangan real X itu ke integer yang terdekat. Intinya gitu Mbak. Bisa ditangkap nggak Mbak? Nah ini contohnya adalah misal setengah. Setengah itu kan posisinya ada di sini kan, antara 0 dan 1 kan. Setengah itu posisinya ada antara 0 dan 1 kan. Nah, kalau floor-nya ya berarti 0. Kalau ceiling-nya berarti 1 gitu toh. Gitu aja, nggak usah nggak ada aturan yang lebih ribet dari itu, nggak ada. 3,1. Nah, 3,1 itu di mana? Di sini ya. Pokoknya 3 lebih dikit gitu ya di sini ya. Nah, floor-nya berapa? 3. Kalau ceiling-nya berapa? 4 ya. Ini bukan ngomongin pembulatan loh Mbak, bukan ya. Jangan salah arti. Floor dan ceiling itu adalah pengambilan bilangan integer terdekat yang diambil dari bilangan itu gitu ya. Itu Mbak Mislina, bisa ditangkap nggak? Terima kasih Pak. Bisa ditangkap nggak? Jangan terima kasih dulu. Iya Pak, bisa Pak. Oke. Baik, cukup begitu. Silakan ada yang lagi mau ditanyakan. Ya, Mbak Duma, silakan Mbak Duma. Mengenai Suaranya kok putus-putus ya Mbak Duma ya? Halo, halo. Halo.
Suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, sekarang kedengaran, tadi nggak. Halo, lo kok hilang lagi? Halo, halo. Cek. Ya, ya. Ini Pak, saya mau bertanya mengenai yang materi yang onto tadi Pak. Yang apa? Kalau tidak salah di materi yang onto, kalau tidak salah di slide yang nomor 11 Pak. Ini. Mengenai kodomainnya Pak, apakah kodomainnya itu harus selalu anggota kodomainnya itu harus selalu lebih sedikit dibandingkan anggota domainnya Pak? Atau bisa lebih gitu? Nggak ada. Jadi baik onto maupun injektif maupun subjektif mau apapun, kita tidak mendefinisikan jumlah anggota, Mbak. Untuk kondisi apapun bisa jadi kiri itu lebih banyak dari kanan atau kanan lebih banyak dari kiri. Tidak ada ketentuan itu. Jadi yang penting mau onto mau injektif mau onto maupun one to one, yang penting rumusnya itu tadi saja. Kalau onto itu yang penting yang di kanan mau anggotanya lebih banyak dari yang kiri juga nggak masalah, yang penting kanan habis gitu aja. Yang penting nggak ada yang jomblo gitu aja ya Mbak ya. Untuk itu berarti kanan nggak ada yang jomblo. Ya, baik. Itu Terima Mbak. kasih. Oke, Terima kasih. sama-sama. Silakan ada lagi yang mau nanya yang belum jelas. Oke, Arya Suta, silakan Arya. Yang tadi fungsi inverse itu hanya fungsi dapat di inverse apabila one to one atau apabila syaratnya harus one to one dulu. Syarat pertama one to one. Hanya itu aja, Pak. Ya di definisi ini hanya itu syaratnya. Tapi ya ada nilai ininya gitu ya. Ada. Yang jelas yang pertama harus fungsi dulu, Mas. Yang pertama harus fungsi dulu, yang kedua one to one. Kalau dia nggak fungsi ya nggak ini. Jadi nggak harus one to one korespondensi itu tuh, Pak? Oh enggak. One to one doang. One to one saja. Jadi artinya nggak harus apa namanya onto gitu ya. Iya. Oke, masih Pak. Ada lagi, silakan. Mungkin nanti pertanyaannya akan muncul setelah Anda jangan latihan. Silakan Mas Yusuf Muhammad Najhan. Maaf Pak, izin bertanya. Yang fungsi naik, fungsi turun, saya belum terlalu jelas Pak. Sebenarnya ini cuman ini aja Mas, jadi nggak terlalu dibahas banyak ya di sini ya, naik turun itu ya. Jadi gini, jika kita tahu ada domain domain itu kan ada yang lebih kecil dan lebih kecil ya. Jika domainnya itu yang lebih besar itu hasil dari fungsinya itu lebih besar pula, maka grafiknya itu akan naik, Thomas. Betul nggak? Jadi contohnya begini, misal kita punya fungsinya itu E kuadrat untuk nilainya dari integer 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kita tahu kan 1 dengan 2 itu masih besar 2 kan? 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4. Berarti kan 1 dengan 4 itu kan lebih besar 4 tuh. Maka dikatakan fungsi itu naik. Alias kalau digrafikkan, posisi nilai yang lebih besar akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Maksudnya gitu Mas Yusuf ya? Oh, ya Pak. Intinya gitu saja sih. Ya. Cuman di sini ada istilah naik tajam, ada istilah naik saja. Kalau naik saja itu berarti dimungkinkan dia itu sama itu loh Mas. Ini kan sama kan, ada sama dengannya kan. Tapi kalau naik tajam berarti pasti naik. Berarti dia tuh tidak sama dengan yang sebelumnya. Gitu ya Mas Yusuf ya? Siap Pak. Oke. Paham. Silakan, ada lagi yang lain. Ayo, jangan malu-malu yang masih belum jelas.
Muhammad Ali ya, Muhammad Ali silakan. Nah, itu Pak, masih belum paham yang geometric progression. Geometric progression. Mana tadi? Oke, ini ya. Ya, Kalau aritmetik paham, Mas? aritmetik paham Pak. Ya, sebenarnya sama aja Mas sebenarnya. Jadi ya intinya kalau arithmetic progression itu kan yang membedakan ini kan suku pertama ya Mas ya. Ya. Ini suku kedua Mas. Ini suku ketiga. Nah, nilai dari suku-suku tersebut dipengaruhi oleh A dan D gitu toh. Di mana ini kan suku pertama kan A ya. Suku kedua adalah suku pertama ditambah D pangkat D kali 1. 1 itu N-nya gitu ya. Suku ketiga adalah suku pertama ditambah 2 kali D. Suku ketiga adalah suku pertama tambah 3 kali D. Terus gitu Mas. Intinya kan cuman dibedakan adalah dari nilai D-nya ini kan. D-nya dikalikan dengan N-nya gitu ya. Sementara kalau yang geometrik sama seperti tadi, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Kalau tadi ditambah D kali N, kalau ini mah dikalikan R pangkat N gitu. Bedanya di situ. Jadi ya setiap suku punya elemen A dan punya elemen N kan. Gitu ya. Kemudian R-nya kan dikalikan N, kalau misalnya N-nya 1 berarti R-nya bilangan itu dan seterusnya gitu ya. Gitu Mas. Jadi ya, Pak. Ya bedanya cuman kalau aritmetik itu D ditambah D kali N gitu kan. Kalau ini dikali R pangkat N gitu aja. Ya, ya Mas ya? Ya Pak. Oke Mas Muhammad Ali ya oke. Ada lagi yang mau tanya? Cinta, silakan Mbak Cinta. Iya, izin bertanya, Pak. Saya masih kurang paham yang di slide 7, Pak. Slide 7 itu fungsi. Oke, contoh soal ya, Mbak ya? Yang atas apa yang bawah? Yang atas apa yang bawah? Yang contoh 3, Pak. Oke. Jadi kita itu punya sebuah fungsi. Fungsinya itu adalah fungsi itu kan ibaratnya sebuah Mbak ya. Fungsi itu ibarat sebuah kotak gitu ya. Ibarat sebuah kotak ajaib, jika kita memasukkan suatu benda, nanti dia keluarnya apa gitu ya. Itu fungsi gitu ya. Kita punya kotak, kita memasukkan sebuah buah mangga mentah gitu, tiba-tiba keluar kelontang, hasilnya rujak gitu ya. Kita masukin tepung, yang bubuk-bubuk tepung, kelontang, hasilnya kue, itu berarti fungsi, Mbak. Nah, fungsi ini adalah, yang dimaksud adalah fungsi yang menyatakan 2 bit terakhir dari string bit dengan panjang 2 atau lebih. Jadi kita tuh punya domain berupa sebuah string bit yang sembarang apa saja, tapi panjangnya 2 atau lebih. Berarti kan isinya kan bisa 1122 121 21. Berarti isinya kan bisa 01 0100 0100 0100 111 berapapun kan, itu kan domainnya kan berarti kan berapa saja kan. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang menyatakan 2 bit terakhir tok, Mbak. 2 bit terakhir. Dia itu bisa membaca seandainya Anda memasukkan angka 1101, maka akan mengeluarkan angka 01. Loh, 01 dari mana, Pak? Dari yang Anda masukkan tadi. Dilihat belakangnya berapa, gitu loh. Kalau misalnya yang dimasukkan itu adalah 11010, maka keluaran dari fungsi itu adalah 10. Dari mana ini? Dari ini. Nah ya, kalau Anda memasukkannya 0,00000 sepanjang 1 juta, kira-kira keluarannya apa, Mbak Sinta? 00 ya, Pak? Iya, betul. Berarti itu fungsinya kan? Berarti Anda paham fungsinya ya. Kalau Anda masukkannya 11111 sepanjang 15 digit, keluarannya apa? 11, Pak. Nah, 11. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu, apa domainnya, apa kodomainnya, apa ranknya, gitu kan? Pertanyaan itu. Nah, sekarang kalau ditanya domain itu kan berarti kan
string bit apa yang bisa dimasukkan ke sana gitu toh. Dalam hal ini dari soal udah terlihat string bit yang panjangnya 2 atau lebih, yaitu jawabannya. String bit apapun yang panjangnya 2 atau berapapun gitu ya, atau lebih, itu berarti jawabannya, domainnya kan. Nah terus kodomainnya apa? Kita sebenarnya tidak mendefinisikan secara spesifik kodomain sama rank karena dianggap sama gitu ya. Pokoknya apapun keluarannya dari string bit yang dimasukkan, pokoknya 3 hal yang keluar, yaitu 4 hal yang keluar. Kan ya otomatis nggak mungkin ada yang di luar ini kan. Kalau nggak 00, 01, 10, dan 11 gitu toh. Ya berarti kalau begitu ya baik kodomain maupun rank atau jangkauan itu sama, yaitu himpunan ini. Gitu ya Mbak Sinta ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Cakep ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya lagi? Silakan, jangan malu-malu kalau mau nanya. Sebelum saya akhiri. Melodi ada nanya Melodi. Melodi kemana nih Melodi? Tidur? Nggak ada suaranya Melodi. Shevchenko mana Shevchenko? Iya Pak. Ada pertanyaan Mas? Udah paham Pak. Oke. Saya lagi mencatat. Anak zaman sekarang namanya keren-keren ya. Nathanael ada nggak? Tidur nih. Pak. Oh, ada pertanyaan nggak Mas? Ada pertanyaan nggak? Sampai saat ini belum sih Pak. Oke. Sampai saat ini belum. Oke, terima kasih. Loh, kok monitor saya mati kenapa ya? Oh, melodinya, mic-nya rusak. Ini ada Elizabeth Zevanya Putri. Ada nggak nih Elizabeth nih? Nggak ada suaranya Elizabeth. Kalau nggak salah senior Anda ada yang namanya Zevanya Putra, Mbak. Angkatan berapa ya? Ada yang namanya Zevanya Putra. Angkatan 2018 atau 17 ya? Kurang lupa. Ada pertanyaan Mbak Elizabeth? Tadi apa yang terakhir apa Pak? Summation ya itu berarti tinggal ditambah-tambah biasa kan Pak? Maksudnya kita tentuin rumusnya itu berarti dari sigma itu apa gitu kan? Cuman gitu doang Pak. Betul. Tadi itu doang. Ya, jangan terlalu berekspektasi jauh ya. Cuman begitu kok. Kalau di sini J kuadrat, masukkan aja J-nya gitu. Terus di plus gitu aja. Nanti kelanjutan dari materi ini ada di bab 4 kalau nggak salah ya. Bab 4 atau bab 5 lupa saya. Nanti ada lagi untuk memperingkas. Ini kan cuma sekedar mengenalkan simbol aja gitu ya. Oke, gitu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Sudah cukupkah? Kalau sudah cukup, benar ada pertanyaan nggak nih? Kalau sudah cukup, saya akhiri ya. Saya akhiri, nanti materinya saya upload di MS Team. Silakan kerjakan latihannya seperti halnya biasa. Tolong jangan dipelototin aja ya. Jadi dikerjakan sambil dicoret-coret tangannya. Dengan dicoret-coret tangan Anda jadi lihai, otak Anda bekerja, kepahaman Anda bertambah. Jadi kalau bisa, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dilanjutkan nanti besok Jumat. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke.
Izin live, Pak. Terima kasih, Pak.